yang mengadakan barang dan jasanya pemerintah, tapi yang bisa merasakan juga masyarakat. Keseriusan memang ada di DPRD dalam pembahasan itu harus ada keseriusan bahwa dokumen yang diajukan sudah mengikuti kaedah-kaedah pengadaan sesuai dengan regulasi tersebut. Jadi yang pertama adalah pengembangan kemampuan. Ya. Yang jelas digitalisasi itu mempermudah sebenarnya, Pak. Identifikasi kebutuhan itu kan penting. Oh, ya, iya. ketika setelah RUP itu kan tadi ya, Pak, ya? pengumpulan informasi penting sekali. Kemudian analisis. Kalau tidak ada analisis kan repot juga. Kemudian evaluasi, kemudian pengambilan keputusan. Nah, di sini pengambilan keputusan ini harus hati-hati. 4 tahapan itu harus dilakukan kan begitu. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan kabarnya baik karena kita akan ngobrol santai tentu saja di podcast Insight Pengadaan Barang Jasa, persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda DIY. Bersama saya Tako Mintarja dan nantinya pasti akan ada narasumber yang asik untuk diajak ngobrol bersama. Nah, ngomong-ngomong tentang pengadaan barang jasa, ini kita akan ngobrolin juga mengenai persiapan pengadaan barang jasa pemerintah. Tahu nggak bahwa pengadaan barang jasa pemerintah itu ujung-ujungnya ternyata kok bisa juga mensejahterakan kita. Apalagi kalau saat ini yang sedang menyaksikan ada teman-teman UMKM, penyedia jasa. Nah, gimana caranya kita bisa melebarkan ya UMKM kita, penyediaan jasa kita ini ke pemerintah juga. Ada kesempatannya besar juga. Belum lagi pengadaan barang dan jasa pemerintah ini ternyata mendukung efektivitas pembangunan daerah. Masih agak bingung? Jangan khawatir, bareng kita bingungnya, bareng kita dicerahkan juga. Karena sudah ada narasumber yang bergabung bersama dengan saya. Kita mau sapa terlebih dahulu, apa kabar Bapak Listian Heriansyah SM, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama Biro PBJ Setda DIY. Kabar baik? Baik, Mbak. Semangat ya Pak? Semangat. Luar biasa. Ini izin sebenarnya manggilnya Mas ya, karena masih muda. Mas aja. Mas Tian, ini kita akan ngobrolin mengenai persiapan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini banyak juga yang mungkin masih kurang familiar dengan kalimat pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya di persiapannya. Ini mungkin boleh dikasih gambaran. Ini seperti apa sih maksudnya begitu? Ya, baik, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Untuk terkait proses persiapan pengadaan itu lebih ke arah review persiapan rapat yang dilakukan antara pihak dari pengelola pengadaan, itu bisa sebagai pejabat pengadaan, bisa juga sebagai pokja pemilihan. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak OPD, pihak OPD ini ada 2 entitas itu, biasanya ada di pejabat pengguna anggaran. Kalau tidak ada tidak menunjuk PPK nggih. Tapi ketika mereka menunjuk PPK, berarti nanti perwakilan PPK atau pejabat membuat komitmen. Mereka menyusun dokumen perencanaan pengadaan itu. Kemudian mereka itu menyerahkan kepada kami sebagai pengelola pengadaan apakah dokumen yang sudah diserahkan itu sudah memenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku di proses pengadaan barang jasa pemerintah, seperti itu. Oh, jadi seperti itu gambarannya. Berarti kalau review itu artinya rapat begitu ya? Iya, persiapan untuk mereview dokumen itu. Baik. Nah, ini ngomong-ngomong sebelum kita lanjut lagi, mungkin yang sedang menyaksikan podcast ini sambil batin dalam hati, 2 orang kenapa kursinya harus ada 3 sih? Karena kita masih menunggu juga narasumber yang berikutnya yang sedang perjalanan ke tempat ini. Jadi pastikan sampai akhir menyaksikan podcast ini karena narasumber kita yang nanti juga hadir, ini juga tentu saja akan membuat suasana lebih seru lagi, berbincang juga mengenai persiapan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah,
kalau dalam review persiapan pengadaan barang jasa pemerintah tadi salah satunya disampaikan ada persiapan dokumen dan lain-lain. Betul. Berarti perlu direncanakan, betul ya Pak ya? Betul sekali. Itu nggak bisa kayak mau mengadakan apa ya, nggak kayak yang Nggak. tiba-tiba gitu nggak Cuk bisa. kali cuk gitu. Nggak, kayaknya ini bagus, Iya. nggak kayak kalau saya lagi scrolling lagi mau belanja sambil Online gitu ya. online sambil tiduran, nggak kayak gitu ya Pak ya. Ini perencanaannya pun harus sungguh-sungguh. Apakah ini yang disebut dengan RUP Pak, Rencana Umum Pengadaan? RUP adalah salah satu bagiannya Mbak dari proses persiapan tersebut. Ketika seorang PPK atau pengguna anggaran yang akan melimpahkan paket kepada kami, pengadaannya itu bisa melalui kami, bisa melakukan sendiri mereka melalui pejabat pengadaan yang ada di instansinya. Tapi ketika mereka akan melaksanakan pengadaan, mereka harus melakukan review dulu. Review apakah di dalam penyirupan itu, dalam pembuatan paket di RUP itu, apakah dokumen yang akan mereka ajukan itu direncanakan secara swakelola atau melalui penyedia. Kalau mereka melalui swakelola, mereka tidak perlu melakukan penayangan pada RUP. Tapi ketika mereka melakukan lewat penyedia, mereka harus mengisi RUP tersebut agar penyedia itu pada awal tahun bisa melihat apakah ada anggaran yang akan melibatkan penyedia pada instansi OPD tertentu gitu. Oh baik, jadi RUP tadi tetap adalah proses penyusunannya dulu ya Pak ya. Iya. Nah kalau proses penyusunan RUP itu apa saja Pak yang harus dilakukan? Biasanya mereka menginput itu anggarannya berapa, nanti mereka menunjuk metodenya, misalkan metode pemilihannya melalui katalog. Kalau melalui katalog atau purchasing, mereka nanti memilih metodenya seperti ada opsi kan Mbak, beberapa, ada katalog, purchasing atau katalog itu melalui pengadaan langsung, melalui tender atau melalui seleksi. Itu semuanya diatur di peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Oh ini berarti terbaru ya ini Pak, 2025 ya? Betul. Apa yang membedakan dengan yang sebelumnya Pak? Sebelumnya mungkin ada beberapa sih Mbak, tapi kalau secara proses persiapan pengadaan hampir semuanya sama. Beberapa aspek mungkin kayak seperti HPS itu yang tadinya itu diatur harus ada masa berlakunya 28 hari itu harga perkiraan sendiri itu untuk mengajukan proses pemilihan sekarang sudah dihilangkan, jadi jangka waktu HPS lebih panjang sih dari yang sebelumnya seperti itu. Tapi kalau proses persiapan pengadaannya dari proses penginputan RUP, kemudian proses misalkan kayak persiapan rapat gitu, mereka tetap sama dengan yang perpres sebelumnya gitu. Perbedaannya hanya di aspek yang lain. Baik. Nah tadi ya Pak, kita urutkan lagi nih. Jadi prosesnya tadi RUP dulu, Rencana Umum Pengadaan. Nah ini yang membuat RUP berarti kan OPD gitu ya. Kebutuhannya apa, diidentifikasi, apa yang akan pengadaan jasanya seperti apa begitu. Nah kalau misalnya Pak, biar kita lebih mudah menganalogikan atau membayangkan, misalnya kita ambil salah satu contoh OPD gitu Pak. RUP-nya itu isinya apa yang mereka akan adakan baik barang atau jasa? Baik, misalkan kita menganalogikan Dinas Pekerjaan Umum misalkan. PU gitu ya Pak misalnya. Kan mereka akan melakukan pembangunan jalan, misalkan jalan di kota Yogyakarta, jalan Malioboro misalkan akan dilakukan. Misal biar bisa biar membayangkannya mudah. Ya, analogi aja gitu. Ya. Itu jalan Malioboro akan dibangun. Jadi Dinas Pekerjaan Umum melalui kepala OPD-nya nanti melakukan penginputan. Ini penginputannya awalnya itu nanti dari pelimpahannya PPK tersebut. PPK itu pejabat pembuat komitmen tadi. Pembuat komitmen nanti menginput di dalam aplikasi RUP. Nanti yang diinput itu biasanya tanggal proses pemilihan, kemudian proses pelaksanaan dan proses penggunaan barang jasa tersebut. Kemudian jenis paketnya, apakah metodenya menggunakan purchasing atau katalog atau menggunakan melalui penyedia. Penyedia itu ada dua, melalui pengadaan langsung atau melalui tender. Ya, tadi ya misalnya PU, jadi ada RUP yang memang RUP. harus
disiapkan satu persatu begitu ya. Iya. Kemudian kalau tadi misalnya ada kebutuhan untuk pengadaan barang jasanya yaitu memperbaiki jalan kota Jogja. Ya. Nah, itu nanti akan terlihat dari RUP-nya begitu ya. Ya, pada awal tahun kan RUP itu sebagai pengumuman saja kepada penyedia bahwa Dinas PU ini akan melakukan pembangunan jalan. Sehingga nanti penyedia-penyedia yang masuk di dalam klasifikasi kategori usaha yang sesuai dengan pekerjaan pembangunan jalan, mereka ancang-ancang dulu Mbak ketika akan dilakukan pengadaan. Nanti ketika ada paket yang muncul di dalam sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dalam pembangunan jalan tersebut, kemudian dari penyedia sudah membuat dokumen penawaran berdasarkan pengumuman di awal tadi, di awal tahun tadi. Jadi mereka enggak mendadak tiba-tiba tahu di Juni ada pengadaan di SPSE, mereka ibaratnya nanti jadi pasarnya jadi lebih kecil kan? Iya. Kalau diumumkan di awal kan banyak penyedia yang tahu. Betul. Jadi RUP itu juga salah satunya adalah menunjukkan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan ini yang juga nanti akan bisa direspon oleh penyedia jasa ataupun barang begitu ya. Betul. Dalam hal ini misalnya tadi kemudian ketika jalan kembali ke jalan ya Pak, itu tadi misalnya di tender gitu. Nah kemudian ada yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu, kemudian mempersiapkan, kebutuhannya ini budgetnya segini gitu, bisa ditayangkan juga gitu ya, ditawarkan juga. Nah ditayangkan dan ditawarkannya itu melalui sirup itu tadi ya Pak ya? Iya, tayangannya melalui sirup itu hanya pengumuman di awal, kemudian nanti pada saat proses akan pemilihan nanti melalui SPSE. Di SPSE itu nanti aplikasi lagi. SPSE. Ya. Aplikasinya apa Pak? SPSE kepanjangannya Pak? SPSE itu sistem pengadaan secara elektronik. Oh, baik. Yang dikembangkan melalui LKPP di pusat kan. Nah, kami sebagai pelaku pengadaan di daerah itu hanya sebagai user saja di aplikasi tersebut. Baik. Jadi terbayang ya yang sedang menyaksikan podcast bahwa RUP itu justru akan membuat semuanya juga menjadi lebih transparan begitu. Apa kebutuhan dari masing-masing OPD, kemudian juga membuka peluang untuk yang menyediakan jasa ataupun barang. Monggo. Wah, lah ini yang sudah ditunggu-tunggu. Sugeng Rawo, selamat datang. Iya, ini yang namanya memang lakon keluarnya Kerry ya. Macet jalannya. Iya Pak, memang ini apalagi sudah musim libur anak-anak sekolah jadi banyak yang liburan. Selamat datang dulu untuk Bapak Soeharno SE dari Komisi C DPRD DIY, ya Pak. Ya. Kabar baik Pak? Kabar sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah dan bersemangat tentu saja. Siap. Ini saya lagi ngobrol santai Pak dengan Pak Tian juga dari PBJ, dari Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Seda DIY. Ini lagi seru Pak ngomongin persiapan pengadaan barang jasa pemerintah. Ini ternyata yang mengadakan barang dan jasanya pemerintah, tapi yang bisa merasakan juga masyarakat. Karena UMKM juga bisa terbantu, kemudian penyedia jasa, dan ujung-ujungnya adalah efektivitas pembangunan daerah. Leres ya Pak ya? Betul sekali. Monggo kalau mau sambil minum santai saja sebelum kita lanjutkan. Tadi juga sampai kita ngobrolnya mengenai yang namanya persiapan itu butuh RUP, Rencana Umum Pengadaan. Nah rencana umum pengadaan itu juga sekaligus untuk woro-woro, ancang-ancang ketika nanti para penyedia ini, aku bisa menyediakan apa ya? Batikku tak jual di mana ya? Konsumsiku nanti itu siapa yang membutuhkan di bulan apa, begitu ya Pak ya? Betul. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah kemudian penyedia baik UMKM, penyedia jasa, keterlibatan pelaku ekonomi yang lainnya itu nanti ditayangkan melalui sirup. Karena sirupnya itu tadi untuk lebih melengkapi dokumen begitu ya Pak ya? Ya. Bahkan kalau sirupnya itu belum ditayangkan Mbak, nanti dari instansi itu tidak bisa menayangkan paket pada SPSE. Proses pengadaannya kan jadi terganggu kan karena
karena semua aplikasinya kan berintegrasi. Ya. Ketika sirup itu tidak dimunculkan di awal tahun, mereka ketika pertengahan tahun akan melakukan pengadaan di SPSE, mereka tidak bisa menarik data, tidak bisa melakukan pengadaan karena data semua tertarik dari sirup. Sirup adalah ibaratnya sebagai entry levelnya pertama. Ya. Jadi ini satu integrasi mulai dari rencana umum pengadaan atau RUP-nya juga sangat penting. Penting. Kemudian sirupnya itu juga sangat penting. Pak, ngomong-ngomong nanti takut khawatir yang dibayangkan sirup yang manis. Boleh dikasih kepanjangan Pak sirup itu tadi? Sirup itu sistem informasi rancangan umum pengadaan. Nah, sistem informasi rancangan umum pengadaan. Nah, dari Komisi C mungkin kalau melihat hal ini gitu, artinya kan butuh sinkronisasi juga ya antara rencana kerja perangkat daerah dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga tadi Pak, harapannya ujung-ujungnya semua itu juga sejahtera begitu. Tanggapannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi sinkronisasi itu sangat penting sekali. Ketika membaca sinkronisasi, kita melakukan yang penting adalah yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi. Ketika sudah efisiensi, maka di situ ada transparansi, Ya. akuntabilitas. Berangkat dari situlah nanti akan menyentuh kepentingan masyarakat. Ketika menyentuh kepentingan masyarakat, ada sinkronisasi baik dari Biro Pengadaan, DPRD, OPD, itu semua bisa sinkronisasi. Kita bisa menangkap apa kepentingan masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa. Sebenarnya di situ. Letaknya adalah di situ. Kenapa harus ada sinkronisasi? Supaya kita ada ketransparanan. Kalau sudah ada transparan, akuntabilitasnya sudah oke, clear, maka di situ akan pelaksanaan secara umum. Nah, tadi sampaikan sirup, ketika sudah ada sirup, sistem informasi, nanti juga ujung-ujungnya semua kan kepada elektronik tadi. Ya. Ujung-ujungnya kepada elektronik, online. Digital ya Pak ya. Itu. Ketika kita sudah bicara seperti itu, maka kemudahan yang akan dilakukan dalam penyediaan barang dan jasa. Ini peran DPRD, peran OPD, peran Biro Pengadaan, ini akan menjadi satu demi wadah kepentingan masyarakat. Dalam hal ini kalau konsentrasinya ke UMKM, termasuk ke tender dan sebagainya, sekarang kan sistemnya sudah digital semua. Proses seperti ini yang proses akan kita mudahkan, hemat paling tidak, efisiensi itu. Hematnya luar biasa, kita tidak perlu membutuhkan bermacam-macam berkas dan sebagainya, cukup klik saja. Ya. Kan seperti itu. Betul. Jadi nggak perlu membawain berkas yang kemudian mungkin misalnya barang juga ditunjukkan satu persatu, cukup melalui aplikasi itu tadi aplikasi, ya Pak ya. Dan bahwa sinkronisasi dari semua pihak tadi perannya memang luar biasa besar ya. Penting. Karena tujuannya adalah transparan, terbuka semuanya, masyarakat juga bisa turut melihat, mengawasi juga bahkan begitu ya Pak ya. Dan tidak ada kecurigaan, bahkan juga mengecilkan kemungkinan dalam tanda kutip misalnya kecurangan begitu ya Pak ya. Ya. Nah ini kalau dari DPRD sendiri sejauh mana Pak terlibat untuk memastikan hal ini bisa on the track gitu Pak? Keterlibatan anggota Dewan, sebenarnya anggota Dewan itu sederhana Bu. Yang satu adalah tentang ketugasan anggota Dewan, pengawasannya. Betul. Pengawasannya, bagaimana pengawasannya untuk bisa keterlibatan langsung. Setidaknya di pengawasan itu kita bisa mengawasi bagaimana pelaksanaannya. Menuju tadi pelaksanaannya transparan atau tidak. Ya. Nah, kalau sudah itu pengawasan berjalan, maka tidak lepas daripada penganggaran. Nah, kita bicara tentang budget, kita bicara tentang penganggaran. Nah, penganggaran itu kan kita bahas bersama. Apa kemauan, apa dari pengajuan, semua kita akomodir, kita baca, kita lihat, kita bahas di DPRD. Ketika kita membahas di DPRD, maka disitulah muncul, OPD sudah menyiapkan seperti apa, dan perlu kita siapkan, kita tanyakan, bagaimana PPK-nya sudah siap, oke, clear, sudah oke semuanya, perencanaannya seperti apa,
anggaran yang dimau seperti apa, maka kita sebagai hak budget di anggota DPRD, kita mempunyai hak budget untuk mengklirkan itu, untuk menyeimbangkan itu. Katakan belanja barang dan jasa, kan ada plot tersendiri kira-kira anggarannya berapa. Dari anggaran APBD kita yang sekitar 6 triliun itu, kita menyiapkan banyak loh ini. Iya. Menyiapkan banyak, tidak main-main loh. Nah, ini 1 triliun 220 diefisien menjadi 1 triliun 200 kurangi 24 kira-kira seperti itu. Karena efisiensi kecil. Nah, oleh karena itu hal itu harus ditangkap oleh berbagai pihak, apalagi biro pengadaan ya Kak, ini kan harus clear semua. Intinya adalah bagaimana kita pengawasan tentang pelaksanaan peningkatan, kemudian akuntabilitas, kemudian peningkatan kualitas itu sangat penting, kualitas. Nah, kemudian transparansi ini sangat penting dalam bidang pengawasannya, anggarannya sangat penting kita siapkan. Baik. Dan itu harusnya ditangkap sungguh-sungguh ya, karena juga ada kesempatan yang besar di budget tadi ya Pak ya. Ya, keseriusan memang ada di DPRD dalam pembahasan itu harus ada keseriusan. Ya. Dalam mengangkat keseriusan itu ada acuan. Seperti apa progresnya, kan begitu. Ya. Wah, ini semakin menarik, tapi kayaknya kita sejenak untuk minum dulu yang sudah disajikan di sini sambil ngeluk boyok sebelum kita nanti lanjutkan lagi obrolan kita. Monggo lho Pak, diunjuk silakan. Baik, terima kasih. Kita semua pasti pernah mengurus dokumen di kantor pelayanan publik. Mau itu mengurus SIM atau KK, membayar pajak, perpanjang paspor, bahkan untuk menebus surat tilang dan berkas lainnya. Kali ini, yuk ikuti perjalanan Zaki mengurus pembuatan IKTP. Seperti yang kita ketahui, dibutuhkan berkas-berkas seperti fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga, serta surat pengantar dari RT dan RW. Sebenarnya, pembuatan IKTP itu mudah dan gratis. Namun, bisa kita bayangkan jika proses tersebut dibuat berbelit-belit dan ruwet, ujung-ujungnya membuka peluang terjadinya gratifikasi atau bahkan suap. Iya, Zaki jadi tergoda untuk memberi uang pelicin pada petugas untuk mempersingkat proses agar pembuatan IKTP-nya cepat dan tidak dipersulit. Tahu kan, kalau apa yang dilakukannya adalah bagian dari gratifikasi? Meski kadang gratifikasi tersebut dianggap tidak seberapa, namun sebenarnya dapat merugikan banyak pihak dan membahayakan masyarakat. Ketidakjujuran ini tentu akan mengakibatkan turunnya kepuasan warga yang berujung pada ikut menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kantor-kantor pelayanan publik. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, petugas negara harus bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti mengutamakan kepentingan publik, menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, serta mendorong penegakan hukum terhadap pelaku gratifikasi ilegal. Tentunya, penanganan gratifikasi akan lebih maksimal jika ada kerjasama yang kuat, tak hanya dari seluruh jajaran badan pemerintah, tetapi juga dari sektor korporasi serta masyarakat luas. Dengan sistem yang adil dan terbuka, pelayanan publik akan menjadi maksimal, kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan meningkat, dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi, yakin masih mau berurusan dengan gratifikasi? Bersama, yuk wujudkan pelayanan publik yang bebas dari gratifikasi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id, klik gratifikasi.kpk.go.id untuk info lengkap soal gratifikasi. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau.
akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Nah, udah mulai lebih seger lagi untuk melanjutkan obrolan santai kita. Nah, saya kembali lagi ke Pak Tian. Jadi kalau tadi disampaikan semuanya terintegrasi, ada RUP, ada sirup yang kemudian sirup ini berarti artinya dari pelaku UMKM-nya misalnya dalam hal ini ya contohnya pelaku UMKM yang kemudian menawarkan begitu ya. Oh, saya sesuai yang dibutuhkan, saya punya nih kebutuhan itu bisa saya penuhi, seperti itu Pak kurang lebihnya. Iya betul Pak. Kemudian juga sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Suwarno ya, terkait proses transparansi juga proses terkait kesesuaian dengan peraturan regulasi yang berlaku. Pada saat proses persiapan yang diajukan oleh OPD dari PPK tersebut, nanti ketika dokumen itu sudah dilimpahkan kepada Biro PBJ sebagai pejabat pengadaan atau sebagai pokja pemilihan, kami juga sebagai peninjau atau penelaah dokumen bahwa dokumen tersebut sudah mematuhi regulasi pengadaan yang sudah ditetapkan di Peraturan Presiden 46 2025 tadi. Apakah dokumen tersebut misalkan sesuai ada yang tidak sesuai misalkan dari HPS-nya misalkan. Itu harganya misalkan terlalu tinggi. HPS adalah apa Pak? HPS harga perkiraan sendiri. Oh baik. Ya, itu adalah rancangan anggaran biaya dalam proses pengadaan ya Pak. Ya. Jadi ketika HPS-nya itu belum sesuai, nanti kita review apakah dokumen itu sudah sesuai. Penyusunan HPS itu kan secara regulasi didasari dari beberapa aspek Mbak. Misalkan pada nilai kontrak pengadaan tahun sebelumnya. Kemudian bisa juga dari nilai harga pasar yang ada di survei harga pasar yang ada di pasaran. Misalkan sekarang itu pengadaan gelas misalkan di pasar tuh harganya berapa sih? Kalau kita menurut ke harga SHBC yang berlaku itu kan harga untuk menentukan pagu. Tapi untuk menentukan HPS mereka harus melakukan survei terlebih dahulu bahwa harga pagu ini apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari pasaran gitu. Kemudian di aspek yang lain misalkan di rancangan kontraknya, apakah rancangan kontraknya itu sudah mengisi substansinya atau identitas pekerjaan tersebut, kemudian dari dokumen pelimpahan yang lain atau spesifikasi teknis misalkan, itu apakah menjurus pada suatu merek atau menjurus pada kepentingan tertentu atau ada yang salah dengan dokumennya. Pada saat proses review itu kita menelaah semuanya bahwa dokumen yang diajukan sudah mengikuti kaedah-kaedah pengadaan sesuai dengan regulasi tersebut. Baik, jadi review itu mungkin gambarannya adalah meliputi rapat dokumen yang tujuannya meninjau kembali dokumen-dokumen persiapan pengadaan gitu ya sebelum prosesnya pengadaan dimulai gitu. Jadi memastikan dokumen, spesifikasi teknisnya, kemudian rencana anggaran, rencana kerja yang disusun itu apakah sudah benar sesuai dengan SOP atau tidak begitu. Misalnya setelah direview, setelah dirapatkan gitu, ada hal yang ternyata belum tepat nih atau ada yang kurang. Itu berarti seperti apa Pak kemudian? Nanti kita komunikasikan ke PPK, apakah PPK dalam hal ini sanggup untuk melakukan revisi misalkan. Ada revisi nanti kita kembalikan dokumennya Mbak untuk direvisi terlebih dahulu gitu. Kemudian terkait RUP tadi juga termasuk yang kita review di situ apakah RUP sudah ditayangkan. Kalau RUP belum ditayangkan nanti proses pengadaannya yang tadi kembali yang tadi kan terintegrasi. Kita tidak bisa membuat paket pengadaan karena RUP-nya belum ditayangkan. Jadi mau nggak mau sebenarnya RUP itu wajib untuk dilakukan itu gitu ya. Itu yang penting Mbak, karena itu terkait transparansi tadi. Nah itu
hubungannya kenapa review itu penting diadakan adalah kembali lagi ya Pak mengenai transparansi, keterbukaan begitu ya. Kesesuaian tujuannya adalah itu. Jadi untuk keterbukaan informasi dalam sistem pengadaan ini apakah juga bisa diakses oleh publik Pak? Khususnya dalam hal ini kan pelaku usaha tadi harus bisa mengakses itu juga kan Pak? Betul. Nanti ada waktunya ketika mereka bisa mengakses itu pada saat dokumen itu sudah diproses pemilihan Mbak. Proses pemilihan misalkan melalui tender misalkan. Itu nanti di dalam tender itu kan kalau penyedia yang memiliki ibaratnya kualifikasi sesuai dengan kemampuannya untuk menawar pekerjaan itu, mereka bisa melihat dokumen-dokumen yang ada di situ. Walaupun di awal tanpa login aja bisa sih ada pengumuman, nanti ada dokumen persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Tapi nanti ketika mereka qualified dan menawar itu, ibaratnya daftar saja, nanti mereka bisa membuka apa saja sih yang akan dilakukan pengadaan di situ gitu. Nah itu kalau misalnya ada yang mau membuka gitu, itu di mana Pak untuk melihat itu? Itu di lpse.jogjaprof.go.id. lpse.jogjaprof.go.id ya. Nah ini artinya misalnya ada yang mau ancang-ancang dulu, misalnya kalau tahun ini belum ada UMKM yang juga mau melebarkan sayapnya, jadi bisa melihat di sini juga ya? Bisa, itu hanya salah satu saja sih Mbak, karena kalau proses pengadaan langsung dan tender itu melalui itu. Tapi ketika prosesnya melalui katalog atau forecasting atau melalui toko daring, nanti ada berbagai platform juga, misalkan lewat katalog lkpp.go.id itu juga. Katalog lkpp.go.id untuk katalog versi 5, kemudian untuk katalog versi 6 bisa melalui inaprof.katalog.go.id. Ini bedanya versi 5 versi 6 apa ya Pak? Sebenarnya ini proses peralihan juga pada saat ini. Sebenarnya itu semuanya nanti akan digunakan di versi 6 semua. Tapi karena versi 6 ini masih ibaratnya versi peralihan dari versi 5 ke versi 6, jadi versi 5-nya belum sepenuhnya berhenti. Masih jalan separuh yang karena belum menuju terakomodir ke versi 6. Di versi 6 ya. Baik Pak, dengan proses-proses yang tadi diceritakan gitu, apakah ada tanggapan Pak gitu? Apakah ini sudah cukup transparan, sudah cukup untuk bisa menjangkau dalam hal ini juga masyarakat begitu Pak? Baik, jadi yang disampaikan tadi kaitan dengan LPSE, layanan pengadaan sistem elektronik, itu kan sudah membuka keterbukaan sebenarnya. Maka tadi sampaikan ada sirup, sistem informasi, semua digital. Apalagi sekarang itu yang disampaikan adalah sistemnya sudah katalog. Jadi tinggal klik saja sebenarnya. Tinggal klik, ketika kita klik dan difasilitasi, maka akan tercapai apa yang diharapkan sebenarnya masyarakat. Sebenarnya kita itu untuk mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi langsung dengan sistem itu. Elektronik ya, digital. Elektronik itu, semua kan pakai sekarang. Betul. Jadi ini memudahkan dan kita bisa melihat secara transparan. Apakah DPRD juga memahami seperti itu, melihat seperti itu? Tentu. Kami semua ini dalam menggunakan hak pengawasan kami, saya memahami harus kita lihat seperti apa, sampai dengan rupnya seperti apa, sampai dengan pejabat pembuat komitmennya seperti apa. Ini harus clear semua. Kami memberikan anggaran dan kami harus mengawasi. Ya. Transparan tidak, jangan-jangan tidak transparan. Nah, terjadi kan UMKM misalnya. Keterbatasan UMKM itu seperti apa? Apakah dia mampu untuk ikut berpartisipasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa? Belum tentu. Lah ini perannya siapa? Kan begitu. Betul. Nah, kalau sudah peran seperti itu, maka kita adalah peran bersama-sama. Antara UPD, antara Biro, antara DPRD, semua itu harus berperan sama untuk membuat rakyat dalam hal ini bidang usaha berperan aktif dan ikut andil di situ. Nah, kalau sudah seperti itu kesejahteraan akan datang.
konsep rakyat itu adalah tujuannya hanya untuk kesejahteraan saja. Ya. Bukan untuk apa-apa. Kalau sudah sejahtera, aman, tentram, ayem, terbuka, tidak ditipu-tipu. Nah itu saja. Nah kalau rakyat sudah mulai ditipu-tipu dengan sistem-sistem yang rumit tanpa ada sosialisasi, sama juga tipu-tipu. Ya. Kan gitu. Betul. Sama juga tipu-tipu. Kita punya aplikasi, kita punya seperti apa yang disampaikan bagaimana LPSE berjalan. Kalau nggak sosialisasi, tipu-tipu. Kita cek ya Pak ya. Apakah sudah melakukan sosialisasi kan atau belum? gitu, nggih. Gimana nih dengan langkahnya apa sudah melakukan sosialisasi? Karena yang UMKM itu juga beragam. Ada juga yang dalam tanda kutip masih tenggradul gitu ya Pak. Iya. Kalau untuk memasukkan di e-katalog, alah moto aja masih kurang pas koan gitu. Padahal aslinya barangnya lebih bagus, tapi begitu difoto karena keterbatasan lighting lah apa gitu. Nah sosialisasi ini apakah sudah dilakukan? Kalau kami ini di Pemda DIY Biro Pengadaan itu sudah membuka jaringan melalui Zoom, Mbak. Jadi setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 11, kemudian hari Kamis juga jam 9 sampai jam 11 itu kami terbuka, Pak. Di situ ada informasi misalkan terkait katalog, terkait penyedia ini ingin bergabung menjadi penyedia di barang jasa pemerintah itu seperti apa caranya, akan bergabung di SPSC itu seperti apa caranya. Mereka bisa aktif melalui interaktif di Zoom itu. Ya. Nanti di Zoom itu misalkan ada penyedia yang, Pak, saya kok mau nayangkan, saya mau bergabung di pengadaan barang jasa. Ini dokumen saya apa saja yang perlu saya saya unggah misalkan. Itu nanti mereka bisa tanya dan share screen di situ, Mbak. Apakah ini sudah tahap ini apakah sudah? Kemudian selain Zoom, kami juga melalui grup Telegram dan grup WhatsApp itu adminnya 24 jam kadang kami ngerespon semuanya. Itu ya, artinya ini secara aktif kami selalu menginformasikan kepada. sosialisasinya dalam bentuk itu tadi ya. Kalau Zoom tadi saya juga sempat khawatir lah. Nanti sama juga lagi leki piye leku arep bergabung gitu kadang-kadang siapa tahu karena kan UMKM juga beragam ya Pak ya. Tapi ternyata sudah terjawab kalau di grup WA rasanya akan lebih mudah juga ya untuk interaksi dan juga grup Telegram. Sejauh ini bagaimana Pak antusias dari masyarakat di Zoom, grup WA, grup Telegram ini? Ya alhamdulillah sangat antusias nih Mbak. Misalkan pada saat Zoom itu yang kita tanyakan dari mana, memperkenalkan diri gitu. Kadang bisa dari Garut, Jawa Barat gitu. Ya. Karena mereka mencari di LPSC itu kebanyakan tidak ada yang melakukan terobosan seperti itu. Oh malah justru di tempat DIY ya? Iya, sebagai. Oh gitu. Terbuka kami tidak hanya dari Jogja saja, kadang dari luar itu ada yang bergabung gitu. Bahkan di grup juga satu Indonesia itu ada di situ. Oh gitu. Nah kalau misalnya ingin bergabung di Zoom, bergabung di grup WA, grup Telegram ini gimana caranya Pak? Di pengumumannya ada di lpsc.jogjaprof.go.id tadi Mbak. Jadi di situ ada alamat webnya untuk gabung di Zoom, kemudian untuk gabung di WhatsApp atau gabung di Telegram. Tapi kalau misalkan secara sosialisasi bersama-sama biasanya kita juga melakukan market sounding ke penyedia-penyedia kalau yang pengadaan-pengadaan tertentu. Untuk market sounding itu sifatnya sosialisasi secara daring sih Mbak biasanya. Kalau yang secara luring kita hanya kepada katalog di pedesaan biasanya. Oh tapi malah menjangkau di pedesaan itu bisa hadir di situ gitu ya Pak? Betul ya, nanti kita kerjasama dengan kelurahan gitu, kita lakukan sosialisasi kepada UMKM yang ada di desa itu. Yang sudah pernah di mana Pak? Kemarin itu di Sleman, saya kurang tahu jelas itu pastinya di mana. Pada tahun ini karena kami baru tahun ini berdiri kan Mbak, sebelumnya belum menjadi wirung ya Pak. Siap. Jadi setelah berdiri ini ada disupport anggaran, terima kasih dari Pak DPRD sudah memberikan anggaran untuk proses sosialisasi PBJ di desa. Baik, jadi ini kata kuncinya juga silakan untuk mengakses LPSE
www.jogjaprof.go.id karena di situ lengkap ya, informasi bisa didapatkan termasuk tadi misalnya ternyata ada Zoom meetingnya setiap hari Selasa dan juga hari Kamis di jam 9 sampai jam 11. Betul. Gratis toh Pak? Gratis. Nah, Tis. saya cek loh Pak ya. Kemudian grup WA-nya juga bisa diakses di situ juga. Kemudian grup Telegram bahkan akan bisa bertemu dengan banyak teman-teman yang lain juga ya dari Betul. berbagai tempat. Nah, Bisa saling sharing. sharing juga. Nah, kalau saya kembali lagi nih Pak, kalau dari DPRD sendiri melihat tantangan ini, bagaimanapun ini juga sebuah tantangan ya Pak ya. Strategi dari DPRD untuk mendorong keberpihakan terhadap UMKM lokal, khususnya untuk pengadaan pemerintah ini seperti apa Pak? Jadi yang pertama adalah pengembangan kemampuan. Jadi pengembangan kemampuan UMKM melalui pelatihan. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya di situ. Jadi ketika kita menghadapi UMKM supaya ikut berpartisipasi itu juga tidak mudah sebenarnya. Banyak sekali tantangannya, termasuk harus ada kerjasama dengan instansi yang aktif. Itu belum mampu di UMKM kita untuk ada keberanian seperti itu secara menyeluruh sebenarnya. Tapi kita sebagai pemerintah itu sebenarnya sudah upaya dengan metode WhatsApp tadi. Ya, Saya malah baru dengar kalau Zoom itu kadang-kadang sulit juga, masih dalam keadaan sulit. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama di sini sebenarnya. Ya. Saya berpikir karena UMKM itu adalah keterbatasan SDM-nya kaitan dengan, apalagi kalau kita bicara harga perkiraan sendiri seperti apa itu kan sulit mungkin kalau berbicara seperti itu. Kemudian kalau sebenarnya gini loh, kalau LPSE itu kan gambarannya begini. Menurut saya, saya kotak-katik setiap hari di kantor dengan rapat komisi C. Karena peran di situ itu kayak pihak ketiga yang menyalurkan sebenarnya. Lebih kayak mak comblang ya Pak ya? Mak comblangnya sebenarnya di situ. Perantara. Ketika masyarakat ke sini, ini mencarikan. Ya. Barulah datang kembali ke sini. Nah, peran pemerintah di tengah di situ itu. Betul. Apa yang harus kita dapatkan supaya ada kemudahan? Maka kita perankan sebagai masyarakat khususnya di UMKM karena konsentrasinya di UMKM ya Bu ya. UMKM ini kan konsentrasinya supaya ikut andil berpartisipasi. Nah, pasti ada kendalanya. Ya. Nah, ketika bicara kendala itu, maka yang menjadi kendala adalah sebenarnya kalau kita lihat turun langsung ke bawah, kalau ke bawah kan banyak yang turun. Ya. Ketika saya turun ke masyarakat, saya mendatangi masyarakat, datang dengan UMKM, kenapa belum ada keterlibatan seperti itu? Jawabannya Satu Pak? jawabannya adalah sumber daya manusianya, yang kedua adalah modal. Nah, ini nggak bisa lepas. Ya. Saya harus berperan seperti itu, harus bermodal. Loh, apakah yang akan tampil sebagai pengusaha itu seorang kapitalis terus? Kapitalis itu kan penguasa modal. Ya. Terus Dia lagi ya Pak ya? ya, kan pasti itu terus. Iya. Nah, dan dengan metode yang sudah terbiasa, dia membuka klik, bahkan pakai webnya, ceklek sudah selesai, dia masih dalam keadaan kesulitan. Nah, tugas kita adalah pendampingan. Kalau nggak ada pendampingan nggak akan kalah lah dengan mereka keduman lah. Harapan saya keduman yang kecil-kecil. Bahasa keduman itu kebagian. Iya. Kebagian yang kecil-kecil kalau sudah bisa menjadi yang besar. Ya. Kalau sudah bisa lagi yang besar, maka kesejahteraan untuk kelompok UMKM itu sangat penting. Ya, pendampingan salah satu kata kuncinya ya. Kuncinya adalah pendampingan saja. Agar UMKM tadi naik kelas, Iya. kalau udah naik kelas jadi lebih berperan juga begitu ya. Tapi di sini tentu nggak mungkin biro berjalan sendiri ya, untuk mendampingi UMKM pasti butuh kolaborasi tadi juga sinkronisasi, sinergi juga dari berbagai pihak termasuk OPD yang terkait juga gitu. Nanti kita lanjutkan lagi, makin seru obrolannya. Tapi mohon maaf Pak, saya aus, saya minum lagi ya Pak ya. Monggo silakan kalau mau minum juga.
Jadi kamu setuju dengan harga yang akan kita ajukan? Nggak masalah. Yang penting marginnya cukup. Tapi jangan lupa sertakan dana tanda kutip agar penawar mulus. Halah, zaman gini kok masih pakai tanda kutip segala. Sekarang itu zamannya transparansi, Bung. Untuk memperbaiki sistem pengadaan, pemerintah mendirikan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Alah, paling sama aja. Siapa yang bayar, dia yang dapat tender. Nah, inilah yang ingin dihindari. Pemenang tender dipilih berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan dalam sistem lelang yang adil dan terbuka. Kalau kita memang penyedia yang berkualitas, nggak perlu takut bersaing. Kalau kita nggak berubah juga, kapan majunya pengadaan? Untuk info lebih lanjut, silahkan buka www.lkpp.go.id. LKPP, wujudkan pengadaan yang kredibel untuk kesejahteraan bangsa. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM, agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya, karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota, selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat, bersama masyarakat. Kita lanjutkan lagi perbincangannya tadi Pak, ini seru sekali ya, karena lagi-lagi Biro nggak mungkin bisa berjalan sendiri, DPRD juga nggak bisa berjalan sendiri, OPD salah satunya juga menjadi peran yang penting untuk kolaborasi bersama-sama dengan tujuan yang sama sebenarnya. Tujuannya adalah untuk tadi ya Pak ya, masyarakat lebih sejahtera, khususnya dalam hari ini diawali dari UMKM sebagai salah satu yang menjadi prioritas kita juga gitu. Nah, kalau selama ini Pak, koordinasinya antara Biro Pengadaan, OPD, ini seperti apa gitu Pak? Ya, baik untuk proses pengadaan terutama untuk UMKK, usaha mikro, kecil dan koperasi. UMKK ya? Ya, betul. Itu kan dari regulasi pengadaan sendiri sudah ibaratnya diamanatkan Mbak, bahwa PBJ di desa itu nomor 1 diutamakan kepada penyedia yang ada di desa tersebut. Bahkan tidak cuma penyedia, bisa koperasi juga. Jadi perizinannya atau permodalannya itu lebih simpel ya Pak daripada badan usaha yang kan harus menyertakan modal dan lain-lain untuk membuat akta itu. Tapi kalau di PBJ desa memang diarahkannya koperasi atau penyedia yang ada di desa. Kemudian proses pengadaannya juga lebih mudah karena sekarang anggaran APBD desa itu sudah termasuk skup pengadaan barang jasa pemerintah sekarang Mbak. Sudah diatur di aturan Perpres terbaru tersebut. Mereka harus transparan juga terkait proses Perpres 46 tadi ya Pak ya, 2025 betul, ya. tadi. Yang sebelumnya belum diatur masih PBJ desa itu ibaratnya dilaksanakan secara manual ibaratnya tadinya. Sekarang mereka harus mengikuti kaedah-kaedah regulasi. Jadi kalau misalkan dari kami melakukan sosialisasi itu sekalian kami pendampingan kepada media yang ada di desa. Karena aturan kita juga mencerahkan para pengguna anggaran di desa ya Pak, bahwa anggaran yang mereka lakukan itu sebaiknya untuk kemaslahatannya masyarakat di desa dahulu. Baru nanti kalau tidak ada baru bisa melalui katalog. Kalau tidak ada di katalog baru melalui penyedia.
yang lebih tinggi, misalkan badan usaha gitu, melalui proses pengadaan langsung atau melalui proses tender seperti itu. Dan sejauh ini berjalan dengan baik ya Pak ya? Sementara ini karena ini masih perpres itu masih atau hitungannya bulan ya barusan ya. Itu sementara mereka ancang-ancang untuk itu, Mbak. Kami juga melakukan sosialisasi kepada instansi di desa. Dan di desa tadi justru juga lebih nyata pendampingannya juga begitu ya? Ya harapannya ke depan lebih dilakukan lebih intensif lagi dengan kolaborasi tadi dengan instansi dinas desa. Dalam hal ini kan Pemda DIY juga memiliki dinas pemberdayaan masyarakat desa kan, Mbak. Ya. Kemudian untuk proses pengadaannya nanti kami juga membantu gitu. Ya. Karena terkait lagi salah satunya juga yang mungkin saya membayangkan dalam tanda kutip agak bukan ribet tapi harus teliti melakukannya, yaitu ya penyiapan dokumen di awal gitu ya, misalnya kesiapan dokumennya, jadwal pengadaan, karena kan pasti ada deadline-nya juga kan Pak. Ya. Nah hal-hal itu bisa terkomunikasikan dengan baik ya Pak ya? Insya Allah kami dari awal melakukan sosialisasi itu ya mungkin terkendalanya tadi di digitalisasi tadi. Cuma ya seiring berjalannya waktu nanti kalau dari desa itu ibaratnya ada harapan untuk biar terlaksana lebih mudah, ya akhirnya mau tidak mau mereka terpaksa untuk belajar. Ya. Proses pembelajaran itu memang adaptasi itu memang proses ya. Iya betul. Kita butuh waktu ya, tapi kita harapannya dalam waktu dekat bisa seperti lebih digitalisasi seperti yang lain kayak di LPSE, kayak di katalog seperti itu. Karena memang digitalisasi itu juga sebuah keniscayaan ya Pak ya, tidak bisa dihindari, tapi memang proses itu kita harus sabar untuk mendampingi itu terus ya. Yang jelas digitalisasi itu mempermudah sebenarnya Pak. Sebenarnya akan lebih mempermudah. Dengan proses pengadaan itu jadi lebih mudah, jadi lebih transparan juga. Gitu. Ya, dan akuntabel tadi ya. Betul. Salah satunya seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Komisi C sendiri, apa yang bisa didorong begitu edukasinya, pendampingan kepada pelaku usaha untuk lebih siap mengikuti proses pengadaan, sehingga tentu saja harapannya ya memang tadi Pak, keduman tadi loh Pak. Ya, jadi baik, sinkronisasi antara OPD, terus Biro Pengadaan, DPRD, ini memang harus ada sinkronisasi bersama-sama mengedukasi, membuat dan mencetak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi dulu sebenarnya. Kalau sudah partisipasi, maka masyarakat itu akan peran. Kalau sudah partisipasi akan peran. Peran masyarakat seperti apa? Peran masyarakat seperti apa? Ikut menikmati apa yang menjadi program daripada pemerintah. Jadi begini, sekarang sudah berbeda dengan kemarin. Sekarang sudah sampai di tingkat kelurahan dan atau desa. Nah, tidak setelah ada perpres yang baru ini sudah sampai di kelurahan. Maka ketika sampai di kelurahan, sebenarnya hal yang sepele saja, yang namanya SHBJ, standar harga belanja barang dan jasa, itu kan sebenarnya patokan sebenarnya. Itu mau apa aja harga di situ. Kalau disinkronkan dengan HPS, itu sebenarnya clear. Sebenarnya clear. Karena standar harga belanja barang dan jasa, kalau sekarang namanya ganti apa itu ya. Ketika saya dulu menjadi anggota Dewan kan 5 periode di DPRD Kabupaten Gunung Kidul, bahkan saya ketua DPRD, saya tahu persis dengan itu. Nah, maka setelah saya menjadi DPRD Provinsi kemudian di Komisi C, peran saya apa di Komisi C? Maka ketika peran saya ada di pembangunan harus konsentrasi dengan adanya yang namanya Biro Pengadaan. Dan tidak hanya di situ saja, UMKM harus libatkan. Nah, keterlibatan UMKM ini akan membawa bersama-sama kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah. Kira itu. Nah, 3 hal itu tadi ya, Biro, OPD, DPRD. Terus peran pelaksanaan ketika PPK ya. PPK ini peran utama.
pejabat pembuat komitmen tadi ya Pak? Pejabat pembuat komitmen itu adalah peran utama di situ. Nah, siapa yang akan menunjuk pendidikan kualitasnya seperti apa, kualifikasinya seperti apa, OPD nanti yang tahu. Kami nggak boleh ikut campur. Betul. DPR kok teritipan, kamu yang jadikan, ini ada main. Ya. Nggak boleh. DPR itu dalam sisi pengawasan, penganggaran saja sebenarnya. Pelaksanaan kontrol. Ya. Controlling. Maka ketika kita membuat kontrol dan sebagainya, pelaksanaan sudah clear, selesailah anggaran, selesailah pelaksanaan, sukses pemerintahan, rakyat sejahtera, cukup situ saja sebenarnya. Betul. Itu sebabnya kenapa menjadi penting sekali proses yang sejak awal tadi ya, review persiapan pengadaan barang jasa pemerintah mulai dari RUP atau betul ya Pak, RUP, kemudian sirup, kemudian aplikasinya, ada yang lewat SPSE, ada yang lewat yang lainnya. Kenapa itu menjadi rigid gitu? Kenapa dokumennya harus lengkap dan lain sebagainya? Tujuannya yaitu tadi, karena sampai nanti ketika akan dieksekusi kan sudah dieksekusi oleh OPD masing-masing gitu ya. Jadi perannya biro tadi detail di awal agar terjadi transparansi, akuntabel tadi. DPRD juga untuk dalam pengawasan, kemudian penganggaran sejak awal juga selalu terlibat. Begitu nanti sudah di posisi pejabat pembuat komitmen, itu harapannya sudah clear semua ya Pak ya? Ya, jadi yang pertama adalah identifikasi kebutuhan itu kan penting. Ketika setelah RUP itu kan tadi ya Pak ya? Pengumpulan informasi penting sekali. Kemudian analisis. Kalau tidak ada analisis kan repot juga. Kemudian evaluasi, kemudian pengambilan keputusan. Nah, di sini pengambilan keputusan ini harus hati-hati. 4 tahapan itu harus dilakukan kan begitu. Ya. Nah, nggak boleh ketika 4 tahapan itu tidak dilakukan. Atau kelewatan nggak bisa ya Atau Pak ya? kelewatan nggak bisa. Ojo-ojo nggak punya modal, ojo-ojo nggak punya usaha, ojo-ojo tidak punya jaringan walaupun sekarang udah katalog, kan itu cetok. Gitu. Harga itu kan nggak bisa dimain-main, ada harga minimal loh. Iya tak Pak? Betul Pak. Ada harga minimal, nggak boleh, mau 80% lah kira-kira seperti itu. Nggak boleh turunnya berlebihan, harga standarnya itu jelas sudah ada. Agar sehat juga ya Pak itunya. Kalau pemerintah daerah ini kan sebenarnya mengajukan dulu. Sebenarnya mengajukan dulu sebenarnya proses yang benar, mengajukan ini loh kebutuhannya seperti ini, harganya seperti ini, terus apa kamu yang kau lakukan. Nah, kan ngono. Nah, ini keterbelahan dari LPSE tadi. Kan begitu. Proses-proses itulah harus dilakukan, tidak sembarangan. Ini aku suka ini, ceklek, nggak boleh itu. Bukan keinginan ya Pak ya. Bukan. Aku suka ini, ceklik. Kayaknya lucu nih. Ini saya nih, perempuan biasanya berdasarkan kayaknya lucu. Tapi kalau ini kan justru pengadaan barang jasa pemerintah. Berarti tadi ya lagi-lagi sejak kenapa RUP itu menjadi sangat penting, karena itu akan terintegrasi dengan langkah-langkah berikutnya, sirup dan juga tadi ya aplikasi, ada identifikasi yang tepat. Kemudian tadi Bapak menyampaikan ada analisa juga ya. Sebelum analisa tadi apa ya Pak? Pengumpulan data Identifikasi, pengumpulan data, analisa, evaluasi, baru pengambilan keputusan. Luar biasa, ini kita tercerahkan. Sehingga yang tadi awal bahasanya agak ini apa ya, sirup ini apa, RUP gitu, dan bagaimana peran kita, ternyata masyarakat punya peluang besar juga untuk turut serta dalam proses ini untuk lebih transparan, akuntabel, dan juga berpihak tentu saja kepada kepentingan masyarakat. Dan jangan lupa satu poin Mbak, apa itu Pak? Kompetensi ya, dari yang sudah disampaikan oleh Pak Suwerno tadi, bahwa kompetensi di insan pengadaan itu sangat penting. Bahwa di lintas OPD itu ada PPK, di mana di amanat Perpres itu disebutkan PPK harus memiliki surat sertifikat kompetensi. Nah, di sertifikat kompetensi itu kan karena beliau itu banyak gitu tupoksinya, dari RUP perencanaan sampai membuat dokumen, sampai nanti proses pengendalian kontrak, sampai mereka serah terima gitu, sampai nanti ke pemeliharaan juga dari PPK itu panjang sekali prosesnya. Itu mereka minimal harus memiliki sertifikat tipe C sebagai entry level. Kemudian nanti untuk pekerjaan yang agak lebih rumit lagi, mereka harus memiliki sertifikat tipe B. Kalau yang
kompleks untuk nasional biasanya di pusat itu pakainya sertifikat tipe A, tapi itu masih jarang sekali gitu. Ya, ya. Dan dari kami pun di insan pengadaan, di pengelola pengadaan juga harus memiliki sertifikat juga, Mbak. Dari awal itu entry levelnya dari level 1, kemudian ke level 2, level 3. Kalau level 2 itu dari insan non pengadaan menuju ke fungsional pengadaan. Kalau level 3 itu dari jenjang pengelola pengadaan pertama naik ke muda. Kalau muda naik ke madya, nanti ada level 4 juga seperti itu. Jadi sertifikat pejabat pengadaan itu juga ada, harus memiliki kompetensi. Sebagai pejabat pemilihan juga harus memiliki kompetensi. Itu ada sertifikat kompetensinya masing-masing. Yang harus di situ pusatnya lah, core-nya dari pengadaan itu kompetensi gitu. Dan itu menjadi kelegaan juga untuk kita yang mendengarkan. Berarti memang sedetail itu, Betul. kompetensinya pun juga sangat menjadi titik prioritas yang juga tidak Betul. dikesampingkan gitu. Bapak, waktu kita ternyata sudah habis, padahal ngobrolnya lagi seru sekali. Terima kasih untuk obrolan hari ini, benar-benar tercerahkan untuk kita semua. Izin mungkin sedikit saja untuk closing statement, silakan mungkin dari Bapak terlebih dahulu, monggo. Baik. Pak Suwarno. Terima kasih kepada warga masyarakat daerah Semarang Jakarta, khususnya UMKM. Mari kita berperan aktif untuk bisa berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa demi kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi UMKM juga punya peranan besar untuk proaktif. Kita juga ikut berpartisipasi tadi ya. Silakan kemudian Mbak Tian. Baik, sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Suwarno bahwa kami dari Biro PBJ sebagai penjembatan lah dari proses pengadaan barang jasa dari terkait penyedia juga dari instansi OPD, kami juga membuka kesempatan ibaratnya seluas-luasnya bagi penyedia yang ingin berkolaborasi, ibaratnya ingin bergabung kepada kami dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Kami proaktif untuk melakukan kerjasama. Monggo bisa bergabung dengan kami di acara Zoom atau grup WhatsApp atau Telegram. Nanti banyaklah di situ pencerahan yang bisa kita sampaikan, dan juga harapannya dari instansi Pemda DIY dan penyedia lokal DIY bisa bergabung semua di situ. Ya, harapannya bisa menyenangkan lah nanti pengadaan barang jasa. lpse.jogjaprof.go.id, silakan untuk Anda kunjungi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Kedepan sinergi antara DPRD sekali lagi dengan Biro Pengadaan Barang Jasa, OPD, serta jangan lupa harus proaktif, pelaku usaha lokal akan menjadi kunci dalam memperkuat sistem pengadaan adil, efisien, berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Terima kasih juga untuk PDIN untuk tempat yang menyenangkan. Sampai berjumpa lagi tentu di podcast Insight Pengadaan Barang Jasa, persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda DIY. Saya Tak Komentar, pamit. Sampai jumpa lagi.